Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niska dari Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Adapun judul proposal saya yaitu Tinjauan Ekonomi Islam terhadap utang piutang pupuk yang dibayar setelah panen jagung. Studi kasus petani jagung Desa Tiamusu, Kecamatan Ulawong, Kabupaten Bone. Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna karena telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan-aturan dalam semua sisi kehidupan, baik dalam beribadah maupun dalam bermuamalat. Setiap orang membutuhkan interaksi dengan orang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu harus saling tolong-menolong, karena telah menjadi kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia itu harus hidup bermasyarakat dan tolong-menolong. Karena itu, kita perlu mengetahui aturan-aturan dalam Islam mengenai semua kehidupan sehari-hari kita. Salah satu bentuk muamalah yang diatur oleh Islam yaitu salah satunya utang piutang. Utang piutang menurut bahasa Arab disebut dengan al-dain, jamaknya yaitu al-duyun dan al-qard. Utang piutang secara umum dapat diartikan sebagai harta yang diberikan oleh yang meminjam kepada si peminjam dan mengembalikannya semisalnya pada waktu menunaikan. Berdasarkan observasi yang dilakukan penelitian pada tanggal 5 Maret 2020, didapatkan informasi bahwa Desa Tiamusu, Kecamatan Ulawong, Kabupaten Bone, mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani jagung. Mata pencarian sebagai petani jagung dilakukan puluhan tahun, bahkan sudah turun-temurun dan berbagai generasi. Akan tetapi, tidak semua petani jagung memiliki cukup modal untuk menjalankan usaha taninya. Ada kalanya saat ingin memulai menanam jagung, para petani tidak bisa membeli pupuk karena kekurangan modal. Pupuk adalah salah satu faktor atau kebutuhan penting dalam menanam jagung, sehingga pada akhirnya dapat membuat kualitas tanaman jagung menjadi buruk dan pada akhirnya membuat hasil panen jagung tidak maksimal dan tidak sesuai yang diharapkan oleh petani. Oleh karena itu, untuk mengatasi kurangnya modal untuk membeli pupuk, para petani biasanya berutang kepada penjual pupuk dengan perjanjian nantinya hutang tersebut akan dibayar setelah panen jagung. Adapun rumusan masalah dalam proposal ini, peneliti mengkaji atas dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu, bagaimanakah praktek utang piutang pupuk yang dibayar setelah panen jagung terhadap masalah masyarakat Desa Tiamusu, Kecamatan Ulawong. Dan yang kedua, apakah sistem utang piutang pupuk yang dibayar setelah panen jagung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tiamusu, Kecamatan Ulawong sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam? Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti ada dua. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimanakah praktek utang piutang pupuk yang dibayar setelah panen jagung terhadap masalah masyarakat Desa Tiamusu, Kecamatan Ulawong, Kabupaten Bone. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah sistem utang piutang pupuk yang dibayar setelah panen jagung yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tiamusu, Kecamatan Ulawong, Kabupaten Bone sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Adapun manfaat yang ingin dicapai yang pertama yaitu secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran dan memperkaya wawasan serta memberikan pemahaman dan ilmu baru bagi pembaca. Dan yang kedua, secara praktis diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu, pengetahuan dan diharapkan dapat memahami bagaimana cara melakukan utang piutang pupuk yang dibayar setelah panen jagung. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Yang pertama yaitu penelitian ini berlokasi di Desa Tiamusu, Kecamatan Ulawong, Kabupaten Bone, yang merupakan salah satu desa yang mayoritas masyarakatnya kebanyakan berprofesi sebagai petani jagung.
Dan yang kedua yaitu adapun variabel dari penelitian ini yaitu tinjauan ekonomi Islam dan utang piutang. Dan yang ketiga yaitu subjek dari penelitian ini yaitu membahas tentang utang piutang yang dibayar setelah panen jagung dan objeknya berfokus pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani jagung di Desa Tiamusu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Selanjutnya yaitu kajian pustaka. Yang pertama yaitu kajian penelitian sebelumnya. Merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian penelitian yang dilakukan dengan menegaskan perbedaan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian sebelumnya yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rianto pada tahun 2019 dengan judul skripsi pelaksanaan utang piutang pupuk dibayar padi ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Studi kasus Desa Bumi Nabung Timur, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah. Dan yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ariska Dewi Nopitasari pada tahun 2016 dengan judul skripsi tinjauan ekonomi Islam terhadap praktek hutang uang dibayar gabah di Desa Plosejenar, Kecamatan Kauman, Ponorogo. Dan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ika Variatul Laila pada tahun 2018 dengan judul skripsi tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang dengan sistem anakan saja. Studi kasus kelompok pengajian Faktayat NU di Desa Kepu, Kecamatan Bangsir, Kabupaten Jepara. Dan yang keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sarah Yuliana pada tahun 2019 dengan judul skripsi sistem hutan dengan jaminan setelah hasil panen kopi menurut ekonomi Islam. Studi kasus di Kampung Rumah Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zianab Zalfa Az-Zegab tahun 2019 dengan judul skripsi tinjauan hukum Islam terhadap praktek hutang piutang melalui media online. Dari beberapa tinjauan dari penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dan persamaan dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun persamaannya yaitu sama-sama melaksanakan utang piutang, dan adapun perbedaannya terletak pada apa yang dipinjam dan apakah dalam bentuk uang atau barang, serta sistem pengembaliannya dan daerah yang akan diteliti oleh peneliti. Dan selanjutnya yaitu kajian teoritis. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi Rabbani dan ekonomi insani. Disebut sebagai ekonomi Rabbani karena syarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiyah. Lalu dikatakan ekonomi Islami memiliki dasar sebagai ekonomi insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia. Selanjutnya yaitu pengertian utang piutang. Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama seperti yang telah dihutangkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan kewajiban membayar kembali apa yang diterima. Adapun dasar hukum utang piutang salah satunya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat utang piutang. Terdapat 3 rukun dan syarat utang piutang. Yang pertama yaitu akid, yaitu orang yang berhutang piutang yang terdiri dari mukrid atau pemberi hutang dan muktarid atau penerima hutang. Dan yang kedua yaitu makut alai, yaitu barang yang diutangkan.
Dan yang ketiga yaitu sigat al-akad, yaitu ungkapan ijab dan kabul atau suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang terlaksananya suatu akad. Selanjutnya yaitu tambahan utang piutang. Ada dua macam penambahan pada akad atau utang piutang, yaitu pertama, penambahan yang disyaratkan. Demikian dilarang berdasarkan ijma. Begini juga manfaat yang disyaratkan seperti perkataan, aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu, atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba. Dan yang kedua, jika penambahan diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadis yang telah dikemukakan di pasal dasar al-qad atau hutang piutang. Selanjutnya yaitu berakhirnya akad hutang piutang atau al-qad. Berakhirnya apabila objek akad atau qad ada pada muktarid atau orang yang meminjam, telah diserahkan atau dikembalikan kepada mukrid atau pemberi pinjaman sebesar pokok pinjaman pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan pengembalian kad hendaknya dilakukan di tempat terjadinya akad kad itu berlangsung. Tetapi apabila si mukrid atau kreditur meminta pengembalian kad di tempat yang dikehendakinya, maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si muktarid atau debitur. Selanjutnya yaitu kerangka pikir, di mana di sini yaitu tinjauan ekonomi Islam mempengaruhi utang piutang, di mana utang piutang dipengaruhi oleh tinjauan ekonomi Islam. Dan utang piutang ini dibayar setelah panen jagung oleh petani jagung, dan petani jagung itu melakukan utang piutang dan dibayar setelah panen jagung. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian tersebut yaitu penelitian kualitatif. Dan adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif deskriptif. Dan yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Desa Tiamusu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Lokasi tersebut ditetapkan secara sengaja atau purposif dengan berbagai bentuk pertimbangan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, data dan sumber data. Yang pertama yaitu data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan. Dan yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau arsip. Selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini yaitu membahas tentang utang piutang yang dibayar setelah panen jagung, dan objek dari penelitian ini berfokus pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani jagung yang melakukan utang piutang yang dibayar setelah panen jagung di Desa Tiamusu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone. Pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Menurut Miles dan Humerban mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif terdiri atas 3 tahap. Yang pertama yaitu reedukasi data. Meredukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Nah, yang kedua yaitu display data atau penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, di mana penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan teman baru yang sebelumnya belum pernah ada.
Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.